Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Siti Zainab. Yuk kita simak dan pahami materinya. Perlu kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran erat kaitannya dengan 4 unsur, yakni ada pendidik atau guru, ada anak didik atau murid, ada materi pelajaran, dan sistem pengajaran. Dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, pendidik atau anak didik merupakan dua unsur yang saling ketergantungan, di mana posisi murid merupakan bingkai pendidikan yang merupakan subjek dan objek. Kompleksitas murid hendaknya dibekali dengan kemampuan dasar yang cukup. Dalam mencapai harapan tersebut, peran lembaga pendidikan baik yang formal ataupun non formal itu perlu mengutamakan manajemennya, penataan yang baik, pengelolaan, di mana pengelolaan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Aturan-aturan dalam Al-Quran dan Al-Hadis selain menjadi sumber hukum, juga menjadi sumber ilmu bagi umat Islam, bahkan bagi umat-umat lainnya. Karena hakikatnya ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada etika dalam pengaturannya. Dalam hal ini, maka di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan etika seorang murid terhadap guru dalam perspektif hadis tarbawi. Etika yang harus dilakukan oleh seorang murid yang pertama adalah hendaklah menghormati, memuliakan, serta mengagungkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan berdaya upaya untuk menyenangkan hati dengan cara yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna lam yuqir kabirana wa yarham saghirana." Yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Yang kedua, hendaklah seorang murid sopan terhadap guru dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara akhlak terhadap guru adalah datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal," yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Al-Hakim. Tiga adalah selektif dalam bertanya dan tidak berbicara sebelum mendapat izin dari guru. Nah, berikut adalah hadis tentang etika bertanya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala bainama an-nabiyyu fi majlis yuhaddithu al-qawm ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famada Rasulullah yuhaddithu faqala ba'du al-qawm sami'a ma qala fakiraha ma qala faqala ba'duhu bal lam yasma' حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Artinya dari Abu Hurairah berkata, ketika Nabi sedang berada di majelis, sedang berbicara terhadap suatu kaum dan sedang mengajar, datanglah seorang badui bertanya, "Ya Rasul, kapan kiamat?" Maka Rasul tetap melanjutkan mengajarnya. Sebagian orang berpendapat Nabi mendengar yang dikatakan badui, tapi Nabi tidak suka terhadap pertanyaan, dan sebagian yang lain Nabi tidak mendengar. Sampai selesai mengajar, beliau bersabda, "Mana yang tadi bertanya tentang hari kiamat?" Orang itu menjawab, "Saya ya Rasulullah."
Rasul bersabda, apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Orang itu bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah? Nabi bersabda, apabila urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis tersebut memberikan pemahaman tentang bagaimana adab ketika seseorang bertanya kepada gurunya, sedang gurunya belum selesai menyampaikan materi. Maka sebagai guru, Nabi kemudian melanjutkan materi sampai selesai. Setelah itu baru menjawab pertanyaan sang murid. Setiap pertanyaan yang diajukan kepada guru pada saat atau sedang menjelaskan sesuatu bab tertentu, pastinya pertanyaan menyesuaikan dengan bab yang sedang berlangsung atau sedang dibahas. Yang keempat, hendaklah seorang murid mengikuti ajaran dan mengikuti nasihat seorang guru. Sebagai contohnya adalah seorang murid mampu meneladani kepribadian dan akhlak seorang guru. Yang kelima, mengakui kesalahan jika melakukan kesalahan dan segera meminta maaf kepada guru. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini wajib meminta agar perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya sebelum datang hari saat tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zalimi. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, hendaklah murid memilih guru yang tidak hanya cakap dalam bidangnya tetapi juga berpegang teguh pada agama Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La yu'akhidul ilmi man illa man amin thiqatun li'anqamuddin bil ilmi. Artinya tidak boleh menuntut ilmu kecuali dari guru yang amin dan thiqah, yakni mempunyai kecerdasan kolbu dan akal, karena kuatnya agama adalah dengan ilmu. Nah teman-teman, itulah etika seorang murid terhadap guru. Semoga bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.